satu-satunya nama profesi yang digunakan sebagai nama surat di dalam Al-Quran adalah seniman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah niki masih seri yang tadi, meneruskan yang tadi. Alhamdulillah kula kejadah 3 pertemuan yang itu berturut-turut, yaitu buka puasa tadi, terus tarawih sekarang, dan besok buka puasa. Karena berturut-turut dan karena bidang saya adalah bidang seni, maka ceramahnya juga ceramah tentang seni. Semoga ceramah-ceramah sebelumnya belum ada yang temanya tentang seni, terus mboten saling bertabrakan tema. Tema utama dalam 3 pertemuan itu yaitu satu-satunya nama profesi yang digunakan sebagai nama surat di dalam Al-Quran adalah seniman. Di dalam surat yang ada di Al-Quran tidak ada nama pejabat, nggak ada. Terus Ustadz betul nonton. Terus pembisnis, pedagang tidak ada. Yang ada adalah seniman. Khususnya adalah penyair. Salah satu nama surat adalah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara artinya adalah para penyair. Nah, penyair ini adalah salah satu jenis dari seniman. Ada yang seniman yang memakai bidang rupa, di dalam bidang seni rupa maka namanya pelukis atau penggrafis atau pengukir. Di bidang musik nanti ada musisi. Nah, ini salah satu jenis seniman yang menggunakan bahasa sebagai ekspresi berkeseniannya adalah penyair. Inilah yang ada di dalam Al-Quran. Dan Nabi sendiri, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki tim, memiliki sahabat yang profesinya sebagai penyair, memiliki sahabat yang keahliannya sebagai penyair. Banyak memang kalau di zaman Arab, zaman Nabi Muhammad SAW, saat itu banyak sekali penyair. Dan di dalam Islam sendiri juga banyak. Nah, yang terkenal ada 3. Pertama adalah Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini bahkan sampai diberikan mimbar di dalam Masjid Nabawi, di dalam masjidnya Nabi, Masjid Nabawi di Madinah, untuk Hasan bin Sabit ini, untuk mengungkapkan syair-syairnya, untuk menjawab para penyair-penyair kafir, para penyair-penyair Quraisy yang menghujam Islam, yang menjelek-jelekan Islam, yang memfitnah Islam, yang memburuk-burukan Islam. Dijawab dengan syair. Nah, yang menjawab ini penyair salah satunya namanya Hasan bin Sabit.
sampai diberikan mimbar. Jadi di Masjid Nabi saat itu ada 2 mimbar, yaitu mimbar untuk Nabi dan mimbar untuk Hasan bin Sabit. Ketika membuat syair, Hasan bin Sabit ini bahkan dilindungi oleh malaikat Jibril. Tetapi saya tidak menyarankan Masjid Al-Mudhahar memiliki 2 mimbar. Nanti bikin 2, yang satu di situ siapa yang pintar syair? Sing pintar syair kan bekelan sinten? Misale wah mboten Pak Jamari misalnya ya. Pak Jamari ning kono malah ribet lho Pak. Gitu. Niki Hasan bin Sabit. Karena syair saat itu adalah media yang sangat efektif untuk menyampaikan pesan. Penyair saat itu sebagaimana sekarang adalah seorang influencer. Sekarang seorang influencer, misalnya YouTuber yang terkenal saat ini sinten? Deddy Corbuzier misalnya. Begitu Deddy Corbuzier bikin konten, langsung jutaan semua ikut. Demikian juga Hasan bin Sabit itu sebelum masuk Islam, begitu dia menjelekkan seseorang, langsung Arab itu tahu, dihafal, semua langsung mengikutinya karena rangkaian kata-katanya luar biasa. Kan dulunya kan Hasan bin Sabit itu kan musyrik, belum Islam, terus diminta untuk menjelek-jelekan Nabi. Tapi Hasan bin Sabit ini seorang yang profesional. Dia tidak mau langsung menjelekkan, dia harus survei dulu, observasi dulu, Nabi seperti apa, dilihat. Tapi begitu melihat Nabi, keok dia. Padahal sudah dikasih duit emas itu oleh para kafir Quraisy itu. Begitu lihat Nabi nggak bisa menjelek-jelekan. Begitu sempurnanya Nabi, uangnya dilemparkan. Aku nggak bisa menjelekkan Nabi. Bahkan aku mau masuk Islam dan dia mengucapkan syair-syair untuk kejayaan Islam. Tidak hanya Hasan bin Sabit, tapi ada juga Ka'ab bin Malik yang disebut dengan penyair perang. Dia di dalam peperangan itu membangkitkan semangat pejuang muslim, para orang-orang yang sedang berjihad itu, para sahabat yang sedang berjihad dengan syair-syairnya. Bahkan ada juga penyair namanya Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ini bahkan pernah menjadi panglima perang. Tidak saja pintar memainkan syair, membuat syair, tetapi juga pandai di dalam berperang. Bahkan menjadi komandan perang. Saat perang Mu'tah, beliau terbunuh, wafat syahid di perang Mu'tah. Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Bapak Ibu, sampun 7 menit iki. Niki ingkang dereng nate wonten podium, niki dadi podiumipun Hasan bin Sabit nggih. Wonten rahasia teng mriki Bapak Ibu. Rahasia ini tulisannya ceramah maksimal 20 menit. Niki ada diskon 5 menit ketimbang 2 tahun lalu sebelum corona. Sebelum corona itu tulisannya 15 menit. Nah, saya tetap memakai peraturan yang sama. Kula niku ya pripun nggih. Guru, dosen mboten kan senengane ngomong. Nek pun ngomong niku nek mboten di stop dlujur terus seneng nek kon ngomong niku. Mula mangke nek pun 20 menit nyuwun tulung napa? Dehem nggih, dehem. Nek kula krasa. Nek mboten krasa nggih, dehem pindho. Nek durung krasa dehemo kalih ngesuk. Namung seniman yang ada di ayat Al-Qur'an. Tetapi di dalam Asy-Syu'ara nika, surat Asy-Syu'ara, para penyair itu disebutkan begini Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-syu'ara yattabi'uhumul ghawun. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang sesat. Loh, tadi Nabi punya penyair, tapi di surat ini disebutkan dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang sesat.
Alam taro annahum fi kulli wadi yahimun. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah? Senengnya keluyuran, lembah-lembah. Gawe syair, golek ide, cari inspirasi, keluyuran. Nek pelukis ya seneng nglukis ning pemandangan ning gunung-gunung ngoten niku. Kula nggih seneng niku. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. Niki lho kok jelek ya tentang syair ya, tentang penyair ya di dalam surat ini. Tetapi di ayat yang terakhir tadi 224, terus 225, 226. Nah, ini yang terakhir, ayat yang terakhir. Biasanya nek mung terakhir ngoten niku wis seneng, wis meh rampung. Tapi iki masalah ayate lho nggih. Nek dereng dem ya tetep burung rampung. Ayat selanjutnya ini. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa dzakarullaha katsiran wa tasaru min ba'di ma dzulimu wa sayalamul ladzina dzalamu ayyamunqalabi yang qalibun. Kecuali, enten kecuali ini niki. Wow kan penyair yang diikuti orang sesat, tidak mengerjakan tapi ngomong, senengi keluyuran teng lembah-lembah. Kecuali orang-orang atau penyair-penyair yang beriman dan beramal soleh dan banyak menyebut Allah dan mendapatkan kemenangan sesudah menderita kezoliman. Setelah mereka dihina oleh para penyair-penyair kafir, mereka mempertahankan Islam dengan syair-syairnya. Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Nah, inilah Bapak Ibu profesi yang di satu sisi berbahaya, bisa menjerumuskan ke arah kemaksiatan, tetapi di sisi lain bisa memperjuangkan Islam, bisa mengangkat nama baik Islam dengan karya-karyanya, dengan syair-syairnya. Dan ini saya cepatkan. Tadi kan penyair ada buruknya, tapi kalau beriman, bertakwa, dia menjadi baik. Demikian juga ada hadis tentang pelukis misalnya. Tidak saya bacakan, nanti tidak kepanjangan. Bertanya, dia biasa melukis, terus dikatakan tidak boleh melukis yang seperti itu. Maksudnya melukis taswir makhluk bernyawa. Tetapi Ibnu Abbas mengatakan ketika pelukisnya tadi kan wajahnya agak gimana gitu ya, ya campur malah, campur sedih, campur karena akan dipertanggungjawabkan di neraka. Terus Ibnu Abbas mengatakan kalau kamu tidak bisa melakukan itu kecuali kalau kamu melukis pepohonan atau benda-benda yang tidak bernyawa. Nah, artinya apa? Ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Ini adalah aturan-aturan Islam. Musik kan juga seperti itu kan. Ketika Abu Bakar mendengarkan ada anak-anak bernyanyi di rumahnya Rasulullah bersama Aisyah. Aisyah itu istrinya Rasul dan sekaligus putranya Abu Bakar radhiyallahu an. Kan Abu Bakar langsung, kok ada suara seruling setan ini. Kan itu mengindikasikan musik itu secara umum nggak bagus kan. Tetapi Nabi mengatakan, biarkan wahai Abu Bakar, ini adalah hari raya, ini adalah hari raya kita. Artinya pada saat-saat tertentu diperbolehkan. Nah, ini tinggal mengkaji fikih berkesenian, fikih seni. Ada yang boleh, ada yang tidak. Bersastra, bersair, ada yang boleh, ada yang tidak. Melukis, ada yang boleh, ada yang tidak. Bermusik, ada yang boleh, ada yang tidak. Ini adalah bentuk keimanan dan ketakwaan. Itu persis dengan hal-hal lain di dalam Islam. Makan, ada yang boleh, ada yang tidak. Makan yang haram, nggak boleh. Yang halal, boleh. Berpakaian, ada yang boleh, ada yang tidak. Pakaian apa saja boleh, asalkan menutup aurat misalnya. Minum juga seperti itu. Itu Bapak Ibu, dan jika Bapak Ibu ingin meneruskan, monggo bisa hadir besok sore menjelang buka puasa. Sesi terakhir dari hanya seniman satu-satunya profesi yang ada di dalam
nama surat di dalam Al-Quran. Tadi tentang seni-seni di dalam peradaban Islam, di dalam khilafah Utsmaniyah, khilafah Abbasiyah dan macam-macam, termasuk yang di Turki, di Afrika, di Nusantara. Sekarang ini teorinya, dan besok insya Allah bagaimana karya seni itu untuk memperjuangkan dan untuk berdakwah dan untuk memperjuangkan kejayaan Islam selanjutnya. Dan semoga sekarang muncul para pejuang-pejuang ini, termasuk seniman-seniman yang berjuang untuk peradaban Islam sebagaimana Hasan bin Sabit, Abdullah bin Rawahah, Ka'ab bin Malik, dan para sahabat-sahabat yang istimewa. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.